Sebenarnya untuk benjolan di mulut itu ada hubungannya dengan ditepuk oleh penjaga dan malaikat-malaikat. Tapi sayangnya setelah beliau pulang ke Indonesia, makhluk tersebut tetap datang lagi dan akhirnya menggerogoti sehingga penyakitnya semakin parah. Halo teman-temannya Furi, kali ini kita mau membahas yang lagi viral di TikTok tentang ibunya Gifar ya. Jadi kalian pasti penasaran kan? Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channelnya Furi Harun dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan YouTube channel kita. Pada 7 September 2023, Gifar mengunggah video ibu yang sedang marah-marah membanting meja dan kursi. Gifar mengatakan kalau dari pihak medis, ibunya mengidap skizofrenia ringan yang diakibatkan oleh depresi namun tidak parah. Ibunya pun pernah dirawat di rumah sakit jiwa selama kurang lebih 3 minggu. Namun selama di sana, suster-suster pun mengatakan bahwa ibu normal-normal aja. Sholatnya juga rajin. Sifatnya yang emosional, emosinya tidak stabil, lebih temperamen, ini sudah terjadi sejak tahun 2006. Jadi sudah lumayan lama ya teman-teman. Dan Gifar menyadari perubahannya tidak hanya di sifat ibunya saja, tetapi masakan ibunya pun jadi hambar. Padahal sebelumnya ibunya ini pinter banget masak. Sejak tahun 2007, Ibu Gifar mulai kalau sedang sholat tiba-tiba sering batal. Jadi ngerasanya itu selalu kayak ada yang menyentuh ibunya. Yang akhirnya ibu dari Gifar merasa harus bolak-balik wudhu terus. Hal ini bisa terjadi sekitar 10-20 kali. Jadi kalian bayangin orang mau sholat gak jadi-jadi ya. Karena harus berulang kali wudhu karena merasa ada sesuatu atau sesosok yang menyentuh dia. Pada tahun 2010 ibunya pergi haji dan pas pulang ada benjolan besar seperti bisul yang berada tepat di mulutnya. Ibunya Gifar pun bercerita kalau pas sedang naik haji itu ada orang yang menyentuh mulutnya sambil mengatakan cerewet kamu. Nah setelah peristiwa itu ibunya menjadi banyak diam, banyak melamun, gak mau diganggu, kayak pengen sendiri terus gitu. Dan itu terjadi selama berbulan-bulan. Semenjak itu ibunya mulai membanting-banting barang. Awalnya dari mulai barang yang kecil-kecil seperti bolpen sampai akhirnya sekarang lihat sendiri membanting meja yang besar. Rumahnya Gifar sendiri sampai dikosongkan sedikit perabotannya karena kalau tidak bakalan hancur dan banyak juga yang dikasihkan ke orang-orang. Selain itu juga sering terdengar bisikan-bisikan yang mengganggu, bahkan ada yang memakai bahasa Arab. Ibunya sendiri pun tidak mengerti arti dari maksud bisikan tersebut. Dia juga yang tadinya berhijab sekarang sudah tidak mau memakai kerudung dan pakaian-pakaian yang dipakai juga pakaian-pakaian terbuka. Ibu juga punya pacar halusinasi katanya. Namanya Pak Ardi, seseorang yang sangat tampan dan juga kaya raya, punya perusahaan yang banyak dan baik. Sering terlihat ibunya ngobrol dengan Pak Ardi, seperti sedang berkomunikasi berdua. Bahkan pernah sekali waktu ibunya mengajak foto keluarga, memakai kemben dan mau mengajak Pak Ardi. Jadi sebentar-sebentar ya, Pak Ardinya mau ikut foto sama kita, kayak begitu. Dan akhirnya Gifar dan Anita menolak karena takut kalau misalnya beneran ada Pak Ardi. Jadi anak ini memang nggak pengen ibunya menikah lagi gitu ya, nggak pengen deket dengan sosok yang nggak jelas apakah itu orang apa bukan. Kenapa bisa mikir begitu? Karena mereka juga banyak mengalami kejadian-kejadian mistis. Banyak binatang yang suka muncul tiba-tiba di rumah seperti biawak berwarna hijau kehitaman, lalu juga sosok ular hitam. Pernah juga banyak ulat di dalam rumahnya, sampai ulat tersebut masuk ke dalam kamar. Tapi itu terjadi setelah menebang pohon yang diakui oleh tetangga-tetangganya Gifar kalau sering terlihat yang putih-putih di atas pohon itu. Ya, jadi sebelum ditebang itu nggak pernah ada ulat sama sekali. Setelah ditebang, baru ulat-ulatnya masuk ke dalam kamar ibunya. Ada cerita juga dari Gifar, di tahun 2016 dia tidur di kamarnya. Dia juga lupa sholat isya, makanya dia bangun untuk sholat. Kamarnya gelap, dia melihat ke kiri dan kanan dan terlihat seperti ada orang yang mirip dengan ibunya, tetapi memakai baju warna putih.
Ih, serem banget ya. Dia pun mengecek ke kamar ibunya, ternyata ibunya ada dan sedang memakai baju berwarna biru. Saat dia kembali ke kamarnya, sosok itu sudah hilang. Ada juga kejadian cerita saat istri Gifar, Anita, datang ke rumah ibunya. Di tengah mereka sedang ngobrol, gelas yang ada di atas meja depan mereka itu bergeser dengan sendirinya, seolah-olah seperti ada orang ataupun sosok yang menggeser gelas tersebut. Dan ibunya berkata, "Tenang, gak apa-apa. Itu mah teman ibu." Selain itu, ibunya juga tiba-tiba bisa membaca pikiran, bahkan meramal. Anita menceritakan kalau ibunya pernah kambuh di rumah Anita. Dia pun ngebatin, "Aduh, ibu kapan sih pulangnya?" Tiba-tiba ibunya menjawab, "Tenang aja. Ibu mau pulang sekarang, ibu juga punya rumah." Jadi bisa kalian bayangkan kan perasaan menantu malunya karena ternyata pikirannya bisa dibaca oleh ibu mertuanya. Dan dia tahu bisa meramal kalau Gifar dan Anita juga mau ke rumahnya. Pernah juga Gifar mau mengetes dengan membawa uang 300.000. Gifar menyuruh ibunya untuk menebak, "Tebak coba mah, Gifar bawa uang berapa? 100.000 sampai 1 juta nih." Dan ibunya menjawab, "Orang cuma 300.000 bisa beli apa?" Nah, dia juga pernah bilang, "Besok anak kamu hari Selasa sakit loh, beli obat batuk dan obat pilek." Padahal di situ masih hari Minggu dan anaknya masih sehat. Pada hari Selasa, anak mereka pun benar-benar jatuh sakit. Ibunya Gifar juga sudah mencoba banyak sekali metode penyembuhan, dari pertolongan medis sampai dengan ruqyah. Secara medis tadi Mami Furi sudah menjelasin ya. Nah, di ruqyah juga ada hal-hal ganjil. Saat di ruqyah, ibunya malah cengengesan, ketawa, dan mengoreksi bacaan-bacaan yang dibacanya, seperti kol-kolah dan lain sebagainya. Malah Anita yang nangis dan terkena ruqyahnya. Ada juga Pak Ustadz yang dari Riau menghampiri ibu, dan kurang dari semenit Pak Ustadz langsung diam, mengangguk dan mengatakan, "Ya udah, ayo Gifar, pulang." Alasannya ada kerjaan yang lain. Dan saat Gifar nanya lagi, Pak Ustadz dia hanya disuruh mendoakan dan ngaji saja. Ya teman-teman, kalau Kak Furi lihat dari perjuangannya Gifar membantu ibunya sampai dengan saat ini, ya Kak Furi paham benar bahwa ini bukanlah sebuah konten supaya viral, tapi ini merupakan perjalanan dan perjuangan Gifar, istrinya dan juga keluarganya dalam menghadapi permasalahan yang membelenggu ibunya. Dan memang mereka juga tidak tinggal diam, banyak sekali prosesi penyembuhan dan pengobatan yang sudah dilakukan, tetapi memang keadaannya masih seperti saat ini. Jadi kalau yang bisa Kak Furi lihat, kenapa ibunya Gifar tiba-tiba bisa menerawang, bisa mengetahui sesuatu, bisa membaca pikiran, karena memang ada sosok yang mendampingi beliau. Sayangnya sosok tersebut memang ingin menguasai dan semena-mena. Artinya kalau misalnya kita memiliki hodam, semestinya kita lah yang menguasai hodam tersebut. Tetapi di saat seseorang mendapat kiriman, ya, karena kalau Kak Furi lihat dari awal ibunya ini memang dikirimi sesuatu oleh orang yang tidak suka, sehingga mengalami banyak sekali kejadian buruk gitu. Mungkin alasannya ingin ibunya Gifar ini stres atau sakit berkepanjangan sehingga uangnya habis dan ibunya tidak bisa ngapa-ngapain seperti saat ini. Namun akhirnya makhluk yang dikirimkan ini menguasai dan seperti memberikan petunjuk, memberikan dunia hayalan atau memang menjadi teman seolah-olah. Padahal secara jelas makhluk tersebut ingin menggerogoti dan juga perlahan-lahan menghabisi ibunya Gifar, seperti itu. Ya, namun apapun kendalanya, semoga dengan viralnya kejadian yang menimpa ibunya Gifar, kita sama-sama berdoa, semoga ada orang yang memang pintar dan menguasai ilmu untuk bisa turut menyembuhkan penyakit ibunya Gifar yang sudah lumayan ya berpuluh-puluh tahun diderita. Ini ada hubungannya nggak sama pas ibunya naik haji, pas dipegang gurunya itu? Iya, sebenarnya pada saat naik haji yang diomelin itu bukan ibunya, melainkan sosok yang ada di belakangnya. Jadi sebetulnya apa yang beliau lakukan pada saat naik haji itu adalah tahapan doa yang memang sudah betul, namun akhirnya malah pada saat pulang kembali kambuh lagi penyakitnya, karena makhluk tersebut juga makhluk yang sangat kuat dan tidak ingin pergi dari ibunya Gifar.
Oke teman-teman, itu tadi ya doa dari Kak Furi, semoga Gifar diberikan Satu lagi Mbak, apa? benjolan di mulutnya itu apa sih Mbak tandanya? Oh iya, sama kenapa semakin parah? Iya. Dan sama semakin parah. Sebenarnya untuk benjolan di mulut itu ada hubungannya dengan ditepuk oleh penjaga dan malaikat-malaikat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di Masjidil Haram atau pada saat naik haji itu semuanya adalah makhluk-makhluk yang berenergi positif ya, yang ingin mendoakan, dan kalau kita punya sesuatu yang negatif pasti akan ditepuk. Dampaknya adalah badan kita sakit, bisa bisul atau bisa muntah darah dan lain sebagainya. Pada beberapa kasus bisa terjadi berbeda. Tapi sayangnya setelah beliau pulang ke Indonesia, makhluk tersebut tetap datang lagi dan akhirnya menggerogoti sehingga penyakitnya semakin parah gitu. Oke teman-teman, Kak Furi doakan untuk Gifar, semoga senantiasa diberikan kesabaran dan ibunya juga diberikan kesembuhan ya Gifar. Untuk teman-teman yang mungkin bisa healing atau mengobati santet dan lain sebagainya, bisa menghubungi Gifar ya secara langsung. Kayaknya orang udah pada tahu deh Gifar ada di mana, karena memang videonya juga sering Gifar upload ya. Banyak doa dan senantiasa berhati-hati kemanapun ya. Apabila kalian menemukan sesuatu yang aneh atau merasakan sesuatu yang aneh dalam diri kalian, mintalah langsung pertolongan kepada orang-orang yang paham. Tapi terlebihnya kalian harus senantiasa berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. See you on the next episode. Bye-bye.